Hai guys, kembali lagi nih di Gudang Film Box. Bagaimana kabarnya? Tak pernah lupa saya mendoakan kalian semua dan keluarga agar selalu sehat dan bahagia. Amin. Sebelumnya aku banyak-banyak ucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Dan jangan bosan-bosan ya, dukung terus channel ini supaya kita bisa cepet bahagiain orang tua guys. Pada video kali ini, aku akan ceritain alur film yang berjudul The Name yang dirilis tahun 2020. By the way, alur film ini sih sederhana ya, namun acting dari para pemainnya itu loh yang bikin greget. Dan bahkan kalian bakal ikut terbawa suasana ya kan. Oke, daripada kalian penasaran, gak suka banyak bacot dan basa-basi, kencangkan dulu volume earphone-nya. Ini dia, alur ceritanya. Film berawal dari seorang wartawan yang sedang mewawancarai pelukis terkenal. Ia penasaran kenapa sang pelukis ini tidak menikah setelah 40 tahun ditinggal sang istri. Namun menurut si pelukis ini, ia tak pernah bisa melupakan seorang wanita yang sangat mencintainya melebihi orang lain guys. Scene kemudian berpindah pada masa lalu, di mana seorang wanita sedang berjalan di sebuah taman. Ia pun melihat ada yang berjualan lukisan, tapi penjualnya sendiri malah tertidur. Wanita ini kemudian membangunkan si penjual yang bernama Cholwoo untuk membeli semua lukisannya tentunya. Namun ia kurang senang dengan cara Cholwoo membuat lukisannya yang terkesan amburadul guys. Tiba-tiba wanita ini terkesan melihat lukisan seorang perempuan tanpa wajah. Cholwoo segera menulis namanya dan tanggal lukisan itu, kemudian memberikannya pada sang wanita. Saat ditanyakan namanya, wanita ini tak mau menjawab. Akhirnya, Cholwoo memberikan nama mandu atau pangsit, yaitu makanan kesukaan Cholwoo. Nah, diketahui wanita pangsit itu ternyata seorang crazy rich guys. Nama aslinya adalah Rie, seorang pelukis dan wakil kurator di sebuah museum. Namun, ia tidak pernah puas dengan hasil lukisannya sendiri. Justru lebih tertarik mengamati lukisan Cholwoo yang tadi ia beli. Di belakang lukisan itu, Rie menemukan alamat Instagram Cholwoo dan langsung mencarinya. Keesokan harinya, Cholwoo yang tidur di sebuah peti dibangunkan oleh pacarnya yang bernama Doido. Doido sangat ingin wajahnya masuk dalam lukisan Cholwoo, tapi Cholwoo tidak mau melukisnya selain wajah cinta pertamanya. Sampai kapanpun, Cholwoo tidak bisa melupakan cinta pertamanya itu. Ibu Rie adalah pemilik museum. Ia sangat senang melihat lukisan Cholwoo yang ia kira adalah karya dari putrinya itu. Rie akhirnya hanya bisa terdiam. Di malam harinya, Rie mencoba mencari Cholwoo di taman, tapi ia hanya menemukan kardus bekas tempat biasa Cholwoo tertidur. Hari berikutnya, Rie memborong semua lukisan Cholwoo karena pria itu meninggalkan lukisannya begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Rie mengeluh tentang sindrom Eisenmenger yang ia derita, yaitu komplikasi penyakit jantung bawaan di mana darah bersih dan darah kotor bercampur hingga penderitanya sesak nafas berat. Rie teringat saat remaja dulu ketika ia harus menerima donor jantung. Padahal seharusnya yang menerima donor jantung itu adalah seorang remaja laki-laki yang bernama Sunwoo. Sampai sekarang Rie merasa sangat bersalah pada Sunwoo. Malam itu, Cholwoo merasa kedinginan di kotak kardusnya. Namun ia tidak bisa kembali ke kontrakan karena sudah diusir oleh pemilik. Ia mencoba menghubungi Doido, namun teleponnya tak kunjung diangkat. Lain halnya dengan Rie, ia merasa sangat galau karena lukisannya tidak pernah bagus. Ia melihat Instagram Cholwoo dan menemukan salah satu komentar kalau Cholwoo ingin menjual bakatnya dengan nilai 100.000 won. Rie langsung mencari Cholwoo dan menemukannya mabuk di sebuah bar. Dalam setengah sadarnya, Cholwoo melihat Doido mengajak sahabatnya yang bernama Juhyuk pergi. Pulang dari bar, Cholwoo sangat mabuk, ia jatuh pingsan. Dan saat ia tersadar, dia sudah berada di rumah Rie. Tanpa basa-basi, Rie menunjukkan uang 100.000 won yang akan dia berikan pada Cholwoo. Dengan syarat, Cholwoo harus melukis 20 lukisan untuknya. Cholwoo menolak karena tidak ingin lukisannya diakui oleh orang lain. Tapi ia tak punya pilihan lagi. Ponselnya disita dan dikurung di rumah Rie. Akhirnya, dengan terpaksa Cholwoo pun setuju. Malam harinya, Cholwoo ditarik paman untuk makan. Namun saat ingin merokok, ia melarangnya. Seusai makan, Rie melihat Cholwoo tertidur tanpa menyiapkan satupun lukisan. Setelah Rie pergi, Cholwoo yang pura-pura tertidur langsung bangun dan mencoba kabur. Namun, ia berhasil digagalkan oleh paman.
Di lain tempat, Doido mencoba menggoda Juhyuk setelah mereka melakukan mantap-mantap bersama. Tapi Juhyuk sama sekali tidak tertarik padanya karena saat itu Doido lah yang menariknya saat mabuk. Juhyuk tidak ingin mengkhianati sahabatnya sendiri yaitu Cholwoo. Keesokan harinya, Cholwoo sadar bahwa selama ini ia selalu ingin melukis di kanvas yang besar. Tanpa membuang waktu, ia melukis dan menyelesaikan lukisan pertamanya. Rie yang melihat lukisannya pun sangat kagum. Ia akan menambah 100.000 won lagi supaya Cholwoo mau menyiapkan 19 lukisan lagi. Cholwoo pun penasaran kenapa Rie melakukan ini semua. Dengan tertunduk, Rie menjawab demi sebuah nama dan ketenaran. Mendengar hal itu, Cholwoo menjadi kesal dan mengajukan syarat agar mereka tidak berbicara selama di rumah ini. Rie pun kembali ke kamar dan menulis curahan hatinya di sebuah buku diarinya. Kini Doido berkumpul dengan teman-teman Cholwoo. Sampai sekarang, Doido tidak dapat menghubunginya dan tidak tahu keberadaannya. Juhyuk yang tidak senang dengan keberadaan Doido, mereka menjadi bertengkar hingga Doido meninggalkan tempat itu. Hari berikutnya, paman izin kepada Rie untuk pergi keluar sebentar membeli baju Cholwoo. Saat kembali ke rumah, Rie melihat sarapan Cholwoo belum disentuh. Rie jadi emosi karena Cholwoo tidak mementingkan kesehatannya. Selama 2 minggu, Cholwoo hanya terus-terusan makan pangsit. Karena terlalu emosi, nafas Rie jadi sesak. Ia terjatuh dan hal itu sontak membuat Cholwoo jadi panik. Cholwoo pun menggendong Rie turun dari villa bukit mereka. Di tengah jalan, ia baru bertemu dengan paman. Setelah Rie masuk mobil, Cholwoo juga ingin ikut, namun langsung diusir oleh paman. Akhirnya, Cholwoo kembali mendaki menuju ke villa mereka. Tidak ada siapapun di villa ini. Cholwoo kemudian melihat kamar Rie. Ia kaget melihat obat jantung di meja Rie. Ia kemudian membaca agenda yang berada di sana. Rie menulis tentang rasa sakit yang ia derita dan menuliskan pendapatnya tentang Cholwoo yang berpotensi jadi seniman hebat. Saat membalik halaman selanjutnya, Cholwoo terkejut melihat foto sepasang remaja yang tertempel di sana. Keesokan harinya, Doido membuat laporan orang hilang karena Cholwoo tak kunjung ditemukan. Doido mengaku kalau Cholwoo sebatang kara dan hanya dia yang ia miliki sebagai pacar. Pulang dari rumah sakit, Rie melihat Cholwoo telah banyak menyelesaikan lukisannya. Cholwoo mempersilahkan Rie untuk menuliskan namanya sendiri di bawah lukisannya. Tapi Rie hanya menulis cinta dalam tulisan Cina. Sehingga Cholwoo jadi penasaran siapa nama sebenarnya Rie. Setelah memberitahu nama Cholwoo dan Rie sama-sama tersenyum. Flashback di saat Rie masih remaja. 2 orang anak sedang bersembunyi dari kejaran suster. Mereka adalah Rie dan temannya Sunwoo. Melihat tai lalat di dagu Sunwoo, Rie langsung menciumnya sehingga membuat Sunwoo jadi malu. Sebagai sesama pasien penyakit jantung, hari itu mereka kabur untuk berjalan-jalan dan mengambil foto bersama. Namun saat istirahat, jantung Rie dan Sunwoo kumat kembali hingga mereka sesak nafas dan tak sadarkan diri. Itulah kenangan Rie di masa lalu bersama sahabatnya Sunwoo. Hari berikutnya, ibu Rie pergi menemui dokter untuk meminta operasi transplantasi jantung untuk putrinya. Tapi dokter tidak bisa melakukan operasi untuk ketiga kalinya. Bahkan di operasi transplantasi kedua, Rie hampir mati. Tidak ada pilihan lain, ibu Rie pasrah dengan sisa umur putrinya itu. Di sarapan kali ini, Cholwoo sudah mau memakan nasi seperti Rie dan paman. Cholwoo juga makin dekat dengan Rie sampai berani merayunya di depan paman. Seusai sarapan, mereka pun melukis bersama. Rie berpesan agar Cholwoo selalu sehat. Tidak berselang lama, ibu Rie datang ke villa. Kemudian Rie berbohong kalau Cholwoo adalah asistennya melukis. Setelah berbicara dengan sang ibu, Rie memanggil Cholwoo ke kamarnya. Ia memberitahu bahwa sang ibu akan tinggal di sini dan meminta Cholwoo untuk merahasiakan tentang lukisan mereka. Sebelum keluar, Cholwoo melihat lukisan wajah Rie semasa muda. Cholwoo teringat bahwa ia melukis sketsa wajah Rie saat mereka kabur dari rumah sakit dulu. Ya, ternyata Sunwoo adalah Cholwoo. Itulah alasan kenapa sikap Cholwoo pada Rie sekarang berubah, karena Rie lah cinta pertama Cholwoo. Namun sampai sekarang Rie belum menyadari bahwa Sunwoo adalah Cholwoo. Malam harinya, Rie menghampiri Cholwoo. Ia senang karena bisa bercanda lagi. Namun saat ingin pergi, tubuh Rie oleng dan langsung ditangkap oleh Cholwoo. Dengan penuh kasih sayang, Cholwoo mencium Rie. Ia ingin memberitahu kalau ia adalah Sunwoo.
Tapi tidak jadi karena paman keburu datang. Paman mengkode kalau Ibu Rie akan masuk ke kamar. Mereka bertiga pun pura-pura sedang melukis saat Ibu Rie datang. Dari kepura-puraan itulah Rie melanjutkan lukisannya hingga ia berhasil menciptakan lukisan pertamanya. Saat ingin mengunjungi Cholwoo, Rie mendengar kalau Cholwoo agak sedih karena sebentar lagi semua lukisannya akan diakui sebagai pemilik orang lain. Rie yang diam-diam melihatnya jadi ikutan sedih dong guys. Kemudian pada sang ibu, Rie mengakui bahwa dia hanya melukis satu lukisan. Sementara semua lukisan indah yang ia lihat saat ini adalah lukisan hasil karya Cholwoo. Bukannya marah, Ibu Rie malah memintanya untuk menyelesaikan semua ini tanpa ketahuan orang lain. Setidaknya inilah cara Ibu Rie membuat nama putrinya terus dikenang. Ibu Rie kemudian pergi menemui Cholwoo. Di depan Ibu Rie, Cholwoo mengaku kalau ia adalah Sunwoo. Ibu Rie yang tadinya jutek berubah menjadi lembut. Ia meminta Cholwoo untuk tidak memberitahu Rie tentang dirinya yang sebenarnya sampai pameran lukisan selesai. Cholwoo pun menyanggupinya. Rie ingin mengembalikan ponsel Cholwoo padanya, namun Cholwoo malah meninggalkan ponsel itu di kamar Rie dan mengajak Rie pergi keluar untuk membeli cat lukis. Ponsel Cholwoo yang kembali hidup kemudian terdeteksi oleh polisi. Pihak kepolisian pun langsung menghubungi Doido sebagai tanggapan atas laporan orang hilang tempo lalu. Cholwoo dan Rie pun jalan-jalan bersama. Namun saat sampai di rumah, mereka agak sedikit kaget melihat mobil polisi di depan villa mereka. Ternyata Doido dan Ju-hyuk ikut mencari keberadaannya. Kesal melihat tindakan Doido, Cholwoo langsung menariknya ke sebuah ruangan. Cholwoo ternyata sudah mengetahui tentang perselingkuhan Doido dengan sahabatnya Ju-hyuk. Ia lalu meminta Doido untuk tidak pernah menemuinya lagi. Kini semua lukisan sudah dipajang di museum. Doido mendatangi Ibu Rie dan mengancam akan memberitahu ke semua orang kalau sebenarnya Cholwoo lah yang melukis semua lukisan itu. Tapi Ibu Rie menenangkan Doido kalau ia tak perlu khawatir. Ia yakin Doido punya tujuan yang sama untuk menjauhkan Cholwoo dari Rie. Sebelum pameran berlangsung, Rie membantu Cholwoo bersiap-siap. Sebagai wakil kurator dan pelukis palsu, Rie harus pergi terlebih dahulu bersama ibunya. Sementara Cholwoo akan pergi bersama paman. Di dalam mobil, paman menyerahkan buku tabungan berisi 200.000 won seperti perjanjian mereka di awal. Namun kini Cholwoo menolak, ia mengaku bahagia bisa bersama Rie. Tamu museum mulai berdatangan, tapi Rie cemas karena Cholwoo tak kunjung datang. Ternyata paman supir menurunkan Cholwoo di depan kontrakannya dan memintanya untuk tidak menemui Rie lagi. Paman memberitahu kalau 20 tahun yang lalu Ibu Rie menerima donor jantung untuk Rie, yang seharusnya Cholwoo lah yang mendapatkannya. Oleh karena itulah ayah Cholwoo mengorbankan jantungnya untuk sang putra. Kini pembukaan pameran dibuka tanpa kehadiran Cholwoo. Ibu Rie mempersilahkan Rie untuk memberikan kata sambutan di depan para tamu dan awak media. Sementara itu, Cholwoo pergi ke makam ibu dan ayahnya. Ia bingung bagaimana cara membalas dendam atas pengorbanan sang ayah, sementara ia sangat mencintai Rie. Di depan awak media, Rie membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengaku kalau dirinya membeli semua lukisan yang dipajang dari seorang seniman bernama Cholwoo. Namun karena Cholwoo tak kunjung datang, nafas Rie jadi sesak hingga ia terjatuh pingsan. Malamnya, Cholwoo kembali berkumpul bersama temannya. Doido mencoba menggodanya lagi, namun langsung ditolak mentah-mentah oleh Cholwoo. Akhirnya, Ju-hyuk membawa Doido pergi dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Cholwoo terbangun dari peti tidurnya karena temannya menelpon. Ia memberitahu kalau nama Cholwoo sedang trending di situs pencarian. Cholwoo terkejut saat membaca artikel tentangnya di internet. Namun artikel selanjutnya memuat berita tentang Rie yang sedang sakit parah, berbarengan dengan nomor Rie yang juga mendadak tidak bisa dihubungi. Akhirnya Cholwoo pergi mencari Rie di museum, namun hanya menemukan ibunya. Ibu Rie memberitahu kalau putrinya sedang melakukan perawatan. Ia meminta Cholwoo menjauh dari putri semata wayangnya itu. Karena Rie tak kunjung ditemukan, Cholwoo memutuskan pergi ke villa Rie di atas bukit. Ia mulai melukis wajah Rie dan berbagai lukisan lainnya. Jika Cholwoo tidak bisa menemukan Rie, maka ia akan membuat Rie menemukannya lewat lukisan. Setelah semua lukisannya selesai, Cholwoo mulai memamerkannya di sebuah museum dengan judul Pameran Siu.
Benar saja, Rie diam-diam datang ke pameran itu dan terkejut melihat sketsa wajahnya ada di salah satu lukisan. Cholwoo yang mengetahui kedatangannya langsung menghampiri Rie. Tanpa banyak basa-basi, Cholwoo langsung melamar Rie saat itu juga. Rie sangat terharu dengan lamaran itu. Tepat di sebelah lukisan Rie ada lukisan wajah Cholwoo. Singkat cerita, Cholwoo dan Rie mendaftarkan pernikahan mereka. Ketika sedang bermesraan, Rie terkejut saat tahu Cholwoo juga memiliki luka bekas operasi jantung. Di waktu bahagia itu, Cholwoo mengaku kalau dia adalah Sunwoo. Saat remaja, ia hampir saja mati karena tidak jadi mendapatkan transplantasi jantung. Tapi suatu hari, ayahnya mengalami kecelakaan mobil dan mati otak. Namun ayahnya masih sempat memegangi plat baja untuk melindungi jantungnya. Maka jantung ayahnya lah yang akhirnya didonorkan padanya. Rie pun menangis memeluk Cholwoo dan berterima kasih atas segalanya. Sesak nafas Rie kambuh lagi. Ia membangunkan Cholwoo yang sedang tertidur. Rie menangis kalau ia sangat ingin hidup. Ia sudah tahu bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Cholwoo sangat sedih melihat kondisi istrinya seperti ini. Hari demi hari, Rie berhasil membuat kontrak dengan banyak museum agar lukisan suaminya dapat dipajang. Hanya inilah yang bisa Rie tinggalkan untuk Cholwoo sebelum ia pergi untuk selamanya. Hari itu, dengan wajah yang semakin pucat, Rie merengek untuk pergi mendaki gunung. Cholwoo kemudian menggendong istrinya untuk pergi mendaki bersama. Sebelum berangkat, mereka bertemu dengan paman dan meminta izin. Rie pun mengucapkan sampai jumpa kepada paman. Semua itu kini menjadi kenangan Cholwoo. Setelah 40 tahun berlalu, Cholwoo tetap menjadi pelukis terkenal. Pelukis yang diwawancarai di awal film tadi adalah Cholwoo yang kini sudah menua. Mendengar kisah cinta Cholwoo, wartawan itu sangat kagum sampai meminta tanda tangannya. Dan ternyata tanda tangan Cholwoo meniru tanda tangan istrinya. Di rumahnya, Cholwoo terus mengisi diari milik Rie yang kini sudah usang. Cholwoo teringat kenangan setelah istrinya dimakamkan. Saat itu, Cholwoo menemukan gambar wajahnya di diari milik Rie. Cholwoo membandingkan tanggal di gambar itu dengan gambar di lukisan yang pertama kali Cholwoo jual pada Rie. Ternyata sejak awal Rie sudah tahu kalau Cholwoo adalah Sunwoo guys. Ia melakukan semua ini karena sangat menyayangi Cholwoo dan meninggalkan nama baik untuk suaminya itu. Dan di akhir film ditampilkan adegan Rie menyebutkan nama lengkapnya pada Cholwoo. Tuh Rie itulah namanya. Dan film pun tamat. Kisah cinta yang sangat mengharukan bukan? Oke, mungkin sampai di sini dulu alur film kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.